Pernah nggak sih kamu bertanya, kenapa ribuan orang rela datang pagi-pagi, panas-panasan, hanya untuk melihat burung berkicau? Kenapa satu ekor burung bisa bernilai jutaan, bahkan ratusan juta rupiah? Dan kenapa istilah kicau mania bukan cuma soal hobi, tapi sudah jadi budaya, komunitas, bahkan industri besar di Indonesia? Di video ini, kita akan kupas tuntas dunia kicau mania. Mulai dari sejarahnya, aktivitasnya, dampak sosial dan ekonomi, sampai kontroversi dan tantangan yang jarang dibahas. Jadi pastikan kamu tonton video ini sampai habis, karena di akhir video, kamu akan benar-benar paham apa itu kicau mania dan kenapa fenomena ini begitu besar di Indonesia. Bagi sebagian orang, kicau mania hanyalah hobi biasa. Tapi bagi jutaan orang lainnya, ini adalah bagian dari hidup mereka. Masalahnya, banyak orang hanya melihat permukaannya saja. Mereka tidak tahu bagaimana kicau mania membentuk komunitas sosial yang kuat, menggerakkan ekonomi lokal, bahkan mempengaruhi kebijakan dan isu konservasi burung. Dan semua ini akan kita bahas secara runut dan mendalam. Kicau mania adalah sebutan bagi orang-orang yang menggemari burung berkicau, baik secara individu maupun dalam komunitas. Namun, ini bukan sekedar memelihara burung. Kicau mania melibatkan pengetahuan mendalam tentang jenis burung, teknik perawatan khusus, latihan suara dan mental burung, hingga strategi mengikuti lomba. Dalam kajian akademik, kicau mania bahkan disebut sebagai kelompok sosial berbasis hobi yang memiliki struktur, budaya, dan jaringan yang kuat. Artinya, kicau mania bukan kumpulan orang iseng. Ini adalah komunitas dengan sistem dan identitas yang jelas. Awalnya memelihara burung hanyalah tradisi rumahan. Namun seiring waktu, hobi ini berkembang pesat. Masuknya media cetak, majalah burung, hingga internet dan media sosial membuat informasi tentang burung menyebar luas. Komunitas mulai terbentuk, lomba mulai diselenggarakan secara rutin. Dan dari sinilah kicau mania berubah dari hobi personal menjadi fenomena nasional. Bagi kicau mania, merawat burung adalah seni dan ilmu. Mulai dari pakan khusus, pola jemur, kebersihan sangkar, hingga perawatan mental burung. Jenis burung populer seperti murai batu, kacer, lovebird, pleci, dan kenari dirawat dengan standar yang sangat tinggi. Lomba burung adalah jantung dari dunia kicau mania. Disinilah prestise dipertaruhkan, nama pemilik dikenal, dan nilai burung bisa melonjak drastis. Lomba ini juga menjadi ajang silaturahmi, pertukaran ilmu, dan unjuk kualitas. Satu kemenangan bisa mengubah hidup seekor burung dan pemiliknya. Kicau mania membangun hubungan sosial yang unik, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau profesi. Di lapangan lomba, yang dihormati bukan jabatan, tapi kualitas burung. Kicau mania telah menjadi bagian dari budaya populer Indonesia. Ia menciptakan bahasa dan jargon sendiri, ritual komunitas, identitas, dan kebanggaan. Bagi sebagian orang, menjadi kicau mania adalah gaya hidup. Yang sering luput dibahas adalah dampak ekonominya. Kicau mania menggerakkan pedagang burung, peternak, produsen pakan dan sangkar, penyelenggara lomba, hingga UMKM lokal. Perputaran uangnya sangat besar dan menjadi sumber penghidupan bagi banyak orang. Ini bukan hobi kecil, ini adalah ekosistem ekonomi. Namun, disinilah tantangan terbesar muncul. Isu penangkapan burung liar dan perlindungan spesies menjadi konflik utama antara komunitas dan pemerintah. Sebagian komunitas mulai beradaptasi dengan penangkaran legal, edukasi konservasi, dan praktek berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa dunia kicau mania juga sedang berproses menuju arah yang lebih bertanggung jawab. Dari semua yang kita bahas hari ini, satu hal menjadi jelas. Kicau mania bukan sekedar hobi. Ia adalah fenomena sosial, budaya, dan ekonomi yang kompleks. Ia menyatukan orang-orang, menggerakkan ekonomi, dan membentuk identitas budaya yang unik di Indonesia. Dengan pemahaman dan pengelolaan yang tepat, kicau mania bisa terus berkembang tanpa mengorbankan kelestarian alam. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat,
Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Tulis di kolom komentar, kamu kicau mania, penikmat, atau baru tahu dunia ini? Dan klik video selanjutnya yang sudah kami siapkan di layar untuk bahasan menarik lainnya seputar budaya dan fenomena Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.